101,1 Radio Smart Ava Makassar. Halo, apa kabar Anda sore hari ini ya? Smart Listener, saat ini cuaca di Makassar cerah ya. Kalau Anda perhatikan dari pagi sampai sore hari ini cerah sekali ya. Ini beda ya, kalau kemarin itu cuacanya hujan ya. Dan kalau cuaca cerah seperti saat ini tentu yang pada senang ini ibu-ibunya ya. Karena nih smart listener untuk pakaian yang basah tuh kemarin tuh bisa kering ya di hari ini. Dan memang sih smart listener kalau kita berbicara mengenai pekerjaan rumah tangga yang satu ini membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, karena mulai dari pemilihan pakaian ya, memisah-misahkan pakaiannya sampai pada proses mencuci kemudian sampai membilasnya. Jadi kita mempunyai waktu yang harus mempunyai waktu yang cukup banyak ya. Nah, kalau Anda yang mempunyai waktu yang cukup banyak di rumah itu tidak apa-apa ya untuk mengerjakan semua ya. Tapi smart listeners, mungkin di antara Anda yang mempunyai kesibukan yang cukup banyak di luar, jadinya untuk pekerjaan rumah tangga yang satu ini itu tidak sempat Anda lakukan ya. Jadi Anda membutuhkan jasa laundry ya. Nah, apalagi sebentar lagi kita masuk di musim penghujan nih, smart listener, tentunya jasa laundry ini sangat Anda butuhkan. Dan tahu nggak sih smart listeners, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, usaha yang tentunya masih bisa survive itu adalah salah satunya adalah bisnis laundry ya. Dan untuk hari ini smart listeners, kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio, tentunya di Senin Inspirasi. Hari ini kita akan berbagi cerita ya, menambah wawasan Anda, menambah insight Anda yang tentunya ini sangat berguna ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita langsung saja nih bersama dengan tamu spesial saya di sore hari ini ya. Langsung saja saya sapa, di sini ada Mas Febriansyah, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ija atau Mbak Mirsa ini? Saya ulangi lagi, Mbak Mirsa ya. Mbak Mirsa. Ya. Soalnya tadi IG-nya ini Mbak Ija gitu. Jadi harus diperjelas gitu ya. Iya, supaya lebih enak nih Iya. ngobrolnya. Tadi sama dong. Tadi kalau saya lihat tadi ini Febriansyah gitu ya. Tadi sempat kepotong begitu ya. Saya bilangnya Mbak Febri, totonya ada Syah di belakang. Syahnya. Mas Febriansyah ya. Mas Febriansyah ini merupakan seorang owner ya dari salah satu laundry yang ada di Makassar. Itu brandnya Smart Laundry ya. Iya, betul. Oke. Nah, dari banyaknya laundry yang ada di Makassar, smart listeners, ini sepertinya untuk laundry dari Mas Febriansyah ini agak-agak berbeda dengan laundry yang ada di Makassar ya. Kita akan menguliknya, kita akan mengupasnya lebih banyak ya di sore hari ini. Dan kami informasikan juga nih smart listeners, untuk perbincangan kita di sore ini kita juga live ya di 101,1 Radio Smart Ava Makassar dan juga di channel YouTube Smart Ava Makassar. Jadi kalau semuanya Anda nih yang mau bertanya-tanya di sore hari ini, langsung saja nih langsung bersama dengan Mas Febriansyah ya, tentunya di live chat kami ya. Baik, kita masih tentunya bersama di Senin Inspirasi. Langsung aja nih Mas Febri, kalau Iya. ini banyak ya usaha laundry yang ada di Makassar ini cukup menjamur ya seperti saat ini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dong, untuk awal nih mendirikan usaha laundry ini memang dari turun temurun atau memang dari mendapat ilham atau gimana nih? Oh iya. Mas Febri? Baik, Saya Mbak. kan- Kita saya sapa dulu nih pemirsa nih. Iya dong, silakan. Sapa langsung, jangan langsung jawab ya. Baik, pemirsa yang ada ya di rumah ataupun dimanapun Anda berada saat ini, mungkin lagi di rumah, lagi santai ataupun lagi ada di mobil nih, lagi bawa kendaraan atau mungkin lagi baring-baring sambil nonton YouTube mungkin, kalau sudah live atau dimanapun Anda berada. Kita memuji Allah, alhamdulillah, karena sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami dari Smart Laundry diundang Smart FM. Sama-sama smart nih ya. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi, semoga kita ditarik oleh Nabi Muhammad insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik,
kita akan berbicara tadi ya terkait masalah idenya apa yang turun-temurun atau apalah ya. Ya Atau baik. awalnya mendapat ilham ya? Kalau turun-temurun tidak sih Mbak ya. Kenapa? Karena saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tua saya itu adalah tukang jahit. Jadi beda tukang jahit dengan laundry, sangat beda. Jadi bukan turun-temurun. Tapi saya jujur Mbak, saya suka mencuci sendiri. Itu yang pertama. Ya, walaupun sudah ada istri tapi kadang saya masih mencuci sendiri gitu ya. Ya. Saya suka mencuci dan saya orangnya ya pembersih begitu. Nah, selain itu juga ide awalnya itu kami dipinjamkan ruko ya, bagaimana supaya ada bisnis. Kemudian selain itu juga kita ada sekolah pemulung. Nah, sekolah pemulung ini adalah sekolah impian ya, sekolah impian namanya, kami sebutkan sebagai sekolah impian, sekolah yang kita khususkan untuk orang-orang pemulung. Kalau ada sekolah pemulung berarti kami ada tekanan bagaimana supaya bisa membesarkan, menyekolahkan anak-anak ini. Menyekolahkan anak ini butuh biaya, guru-gurunya pun butuh biaya. Berarti kita harus berpikir nih Mbak nih. Iya. Bagaimana nih ya untuk bisa terus usaha juga bisa jalan? Iya, bisa jalan sekolah ini. Tentunya harus ada social entrepreneur atau bisnis sosial. Nah, bagaimana bisnis nanti ini untuk membiayai sekolah impian ini, sekolah pemulung ini. Nah, kita lah alhamdulillah kita berpikir bagaimana nih kalau kita membuat bisnis laundry saja. Kita alhamdulillah kita pun membuka bisnis laundry yang ada di Jalan Baji Daka ini. Oke. Jadi ada usaha laundry yang didirikan ya. Awalnya untuk konsepnya sendiri tuh bagaimana sih? Karena tahu kan kalau sekarang ini kan itu cukup banyak ya usaha laundry yang ada di Makassar ya. Mas Febri kalau melihatnya dari untuk belajarnya sendiri bagaimana? Ya baik, untuk belajarnya sendiri Mbak ya, sebelum saya mendirikan, kita semuanya tentunya banyak cucian di rumah. Ya kan? Mbak Mirsa pasti banyak cuciannya ya? Banyak. Oh, tiap hari. Mbak mencuci atau bawa ke laundry? Saya tanya dulu. Kadang di kombinasikan. Ketika saya masih mahasiswa Mbak ya. Ketika saya masih mahasiswa nih, karena sibuk kita kadang ini sibuk sekali, pakaian saya tidak bisa cuci sendiri Mbak. Saya bawa ke laundry. Itu menyelesaikan masalah gitu ya. Saya bawa ke laundry, bilang, kemudian saya berpikir kayaknya bisnis laundry ini menguntungkan kayaknya. Karena 5.000 per kilogram, 4.000 per kilo dan lain sebagainya. Tentu ini menguntungkan sehingga insya Allah suatu saat nanti saya akan membuat bisnis laundry. Nah, kami pun membuat bisnis laundry ketika kita melihat bahwa ada ruko di Baji Daka ini. Kemudian kita lihat dulu ini survei, ya, observasi lokasi. Kita lihat bahwa di sini ada kampus apa sih yang dekat ini? IT apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada ya. Ada ya, pokoknya apa? Ya, pokoknya ada kampus, kayaknya berpotensi nih. Kemudian warga juga ada perumahan di belakang. Kemudian cocok untuk laundry. Bismillah, kita buka laundry di tempat ini. Kemudian kita cari tim. Konsep kami beda mungkin dengan laundry yang lain. Kalau laundry yang lain mungkin mencari keuntungan, ya semua laundry semua usaha pasti mencari keuntungan. Tapi kami ada niat tersendiri untuk bisnis kami ini. Jadi untuk usaha yang dijalankan itu memang ada konsep sendiri. Ada gitu konsep ya? sendirinya. Ada konsep sendirinya. Di sepanjang Jalan Baji Daka banyak kok laundry. Banyak laundry di sini. Ada sekitar 3. Menjamur ya. Iya, menjamur. Menjamur kami. Tapi prinsip kami bahwa orang lain bisa meniru usaha Anda, tapi rezeki Anda tidak bisa ditiru. Begitu banyak bisnis laundry, tapi mungkin tidak sama dengan konsep yang kami jalankan. Konsep kami jalankan bahwa sebagian dari keuntungan laundry ini kita sisihkan untuk anak pemulung. Nah, jadi dari semua omset yang didapatkan itu memang disisihkan begitu ya? Ya? Disisihkan untuk anak pemulung ini, Mbak. Awal mula ya untuk usahanya ini itu berapa karyawan yang diikutkan? Iya. Konsep kami juga untuk mencari karyawan berbeda lagi nih Mbak. Ketika ada bisnis laundry, saya cari teman-teman siapa yang siap berjuang dengan saya. Ada tempat ruko, niat saya untuk membuka laundry. Siapa yang bisa berjuang dengan saya? Berjuang ya. Kita karyawan Allah biar Allah yang gaji.
Itu yang pertama saya sampaikan ke teman-teman yang siap. Ayo kita buka bisnis laundry. Jadi berapa orang yang Kemudian ada menawarkan bahwa saya siap. Dan alhamdulillah ada satu orang yang siap, memang fokus di laundry ini. Jadi orang yang pertama. Setelah itu dia fokus. Setelah itu ada lagi satu orang, dan sampai sekarang 3 orang. Ada yang baru adiknya di awal ini, Bu. Jadi sampai sekarang itu ada 3 karyawan kami yang tinggal di situ, yang makan di situ, yang fokus untuk memikirkan juga bagaimana laundry ini bisa berkembang, Mbak. Gitu. Jadi bisa bagi-bagi tugas gitu Iya, ya. bagi-bagi tugas, Mbak. Mas Fabri. Itu untuk pembagian tugas ya. Kemudian untuk teman-teman yang direkrut ya. Iya. Itu semuanya memang dari satu komunitas atau bagaimana? Baik. Sebenarnya ini dari orang yang tidak saya kenal juga, Mbak. Tapi teman saya katanya ini lagi butuh kerjaan. Dia sarjana, saya lupa sarjana apa. Tapi dia lagi butuh kerjaan. Siap nggak berjuang? Tinggal di situ, tidak usah cari kos lagi. Tinggal di situ, nanti kami modali semua. Kemudian saya akan sampaikan bagaimana cara melipat, cara packing yang bagus, cara menyetrika. Dan dia siap. Jadi kalau untuk yang melatih begitu memang dari Mas Febri sendiri atau bagaimana? Oke. Mendatangkan orang atau bagaimana, Mas? Untuk melatihnya, yang pertama, Pak, kita belajar di YouTube. Di YouTube. Yang kedua, ketika kita ada modal sedikit, ketika beli alat ini nih, alat mesin laundry ini, di sana ada juga tempat laundrynya yang bisa kami kunjungi. Jadi satu hari ketika kami kunjungi, ya sudah, kita sudah paham cara melipat. Kan laundry kan mudah, Mbak. Kita kan semuanya ini laundry kan bahasa keren saja sih sebenarnya. Intinya itu kan pencuci gitu ya, Mbak, bahasa ininya, Mbak, ya sebenarnya mudah sih, Mbak. Sebenarnya kan dicuci, disetrika, dilipat, di packing, Mbak. Itu saja konsepnya, Mbak. Itu prosesnya ya. Prosesnya, Mbak. Jadi mudah sebenarnya. Oke, nah itu ya dari proses pada saat usaha laundry dijalankan ya. Kemudian ya, ini pemilihan apa ya untuk sabun yang digunakan, kemudian pewangi yang digunakan. Nah, itu bagaimana? Oke, baik, Mbak. Gini, Mbak, ketika ada tempat nih, ini kan yang menjadi pembeda kan dari usaha-usaha laundry yang ada di Makassar. Iya. Gimana, Mas Febri? Ya, untuk itunya, Mbak, ya, untuk sabunnya tadi, untuk untuk parfumnya tadi, memang kita ada tempat juga di Makassar, kita beli di sana. Kemudian kita racik sendiri. Oh, jadi diracik sabunnya diracik sendiri, dicampur-campur, kemudian diaduk-aduk sampai dia menjadi sabun, Mbak. Sampai dia menjadi sabun. Karena kalau pakai deterjen ini yang sabun dijual-jual, cair ya, sabun cair ya. Iya, betul, sabun cair. Kalau pakai deterjen itu enggak bagus. Biasanya masih ada noda-noda putih di baju. Nah, makanya kita pakai sabun cair. Memang diracik sendiri, Mbak. Tapi bahannya dibeli. Bahannya tetap dibeli ya. Iya, Oke, itu untuk pemilihan sabun yang digunakan begitu ya. Karena ini ya kalau dilihat katanya apa sih yang pembeda ya untuk laundry yang ada di Makassar saat ini ya. Untuk pemilihan sabun kemudian untuk pewangi itu bisa menjadi salah satu ini ya daya tarik sendiri. Daya tarik juga. Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Ketika saya laundry, Mbak, ya. Ketika saya belajar dari pengalaman juga, Mbak. Ketika baju saya datang, ketika saya buka, tersebar wangian, Mbak. Itu senang dong, wanginya ini, Mbak, ya. Pas dilihat baju bersihnya ya. Berarti konsep laundry itu ada 2. Ketika kita senang, maka dia akan datang lagi. Kapan ada klien yang tidak datang lagi, kemungkinan dia tidak senang dengan kita. Mungkin karena tidak bersih dan tidak wangi. Itu saja 2. Tidak bersih, tidak wangi, tidak rapi. 3 ini. Kalau 3 ini kita pertahankan, klien kita insya Allah akan bertahan dengan kita. Oke. Karena kita tadi berbicara ya tentang pas dibuka bajunya itu ada wangi-wangi begitu. Nah, untuk pemilihan selain sabun yang digunakan terus pewanginya itu gimana, Mas Febri? Iya, untuk pemilihan ya untuk pewangi yang digunakan gitu kan. Ini kan seperti yang diinformasikan ya sebelum kita on air tadi bahwa harga yang cukup ekonomis tapi juga
harga ekonomis tapi hasilnya ya luar biasa Luar biasa gitu. ya Pak. Untuk parfumnya memang itu rahasia sih sebenarnya ya. Bagaimana Karena lah? kan diracik juga. Iya diracik juga ya, diracik juga. Memang ada memang parfum merek apa itu saya lupa merek apa. Dan itu Tapi memang kan wangi. iya. Memang itu wangi. Karyawan saya biasanya ambil juga. Dek, saya bawa ke rumah ya, karena saya mau pakai ini. Ambil di Makassar atau di luar Makassar? Di Makassar, di Makassar sih Pak, di Makassar. Kalau saya sebutkan tokonya di sini nanti iklan lagi, iklan lagi. Jadi enggak usah lah Mbak. Ya, biasanya ada proses juga bagaimana cara packing, kemudian bagaimana cara parfum supaya lebih harum, lebih wangi. Gitu. Oke, jadi itu ya tadi ya untuk pemilihan deterjennya, sabunnya, kemudian dari pewangi yang digunakan ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk berbincang di sore ini ya, Mas Febri. Dan seperti diinformasikan tadi bahwa sebelum kita on air, nah selain mempunyai usaha ataupun bisnis ini, itu ada hal lain yang ingin didapatkan begitu ya, yaitu kita ikut berdonasi, kita ikut berpahala juga gitu ya, Betul. dari konsep usaha yang didirikan oleh Mas Febri.